Manajer bisnis juga akan membantu mengembangkan meninjau diagram grafis tentang cara kerja organisasi ini secara baru. Oke, kita langsung masuk aja ke pengertian sistem ya. Nah, pengertian sistem dan juga pengertian sistem informasi dan juga pengertian sistem informasi manajemen. Tiga hal ini berbeda ya, guys. Nah, jadi yang sistem adalah seperangkat komponen nih. Yaitu secara sederhananya gini, sistem itu adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang harus bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi kalau sistem itu seperangkat komponen yang bisa bekerja sama dengan tujuan bersama. Nah, ini hanya dikatakan tetapi sulit diterapkan. Sementara itu sistem informasi itu dapat didefinisikan sebagai secara luas sebagai kumpulan teknologi. Nah, sistem informasi adalah bisa didefinisikan sebagai kumpulan teknologi informasi, prosedur, dan orang-orang. Nah, orang-orangnya itu apa? Yang bertanggung jawab menangkap, memindahkan, mengelola, dan mendistribusikan data dan informasi. Nah, jadi sistem informasi itu terkait dengan terkait dengan data dan juga informasi. Yang dimana data dan informasi itu dikelola dan ditangkap oleh orang-orang yang menjadi prosedur dari teknologi informasi gitu. Intinya ya gitu ya, untuk sistem informasi sendiri. Nah, seperti sistem lain, sangat penting bahwa komponen sistem informasi bekerja sama dengan baik. Artinya, komponen harus konsisten, minimal berulang, lengkap, dan terhubung dengan baik satu sama lain. Nah, ada beberapa definisi tentang sistem informasi. Berarti ini ada banyak nih. Terkait sistem informasi manajemen itu banyak definisinya. Nah, yang pertama itu menurut Turban, McLaren, MC Lean, dan Waterby. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis. Ini mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input, ya, menghasilkan keluaran input dan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Jadi, sistem informasi itu selalu ada output, input, dan proses ya, intinya gitu untuk sistem informasi manajemen. Tadi kan untuk sistem itu sendiri adalah beberapa komponen yang saling terkait untuk bekerja sama, dan kemudian untuk sistem informasi adalah sekumpulan teknologi informasi, terus orang-orang yang bertanggung jawab mengelola dan manajemen data, terus kemudian sistem informasi manajemen itu menghasilkan ada output, input, dan juga proses untuk kebutuhan manajemen, untuk tujuan dari manajemen gitu, untuk memenuhi tujuan manajemen. Nah, tujuannya sistem informasi adalah yang pertama, manajemen menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Ini untuk yang pertama, berarti dia menyediakan informasi. Tujuan informasi manajemen itu menyediakan informasi, ya, itu yang bisa digunakan untuk perencanaan. Nah, yang kedua, itu menyediakan informasi untuk apa? Pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan informasi digunakan untuk perhitungan. Itu bisa berupa perhitungan perhitungan harga pokok, rekrutmen, dan atau tujuan-tujuan manajerial yang lain. Sementara itu, peran sistem informasi manajemen dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut. Nah, yang pertama itu udah pasti meningkatkan produktivitas. Ini perannya, ini perannya. Harus digarisbawahi, ini adalah perannya. Itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.
Yang kedua itu memperkenalkan inovasi bisnis. Nah, ini terkait dengan inovasi. Yang ketiga itu membangun sumber informasi yang strategis. Nah, apa aja sih yang ada di sebagai peran meningkatkan produktivitas itu pasti, terkait dengan operasional, yaitu menurunkan biaya operasional atau beban operasional, terus meningkatkan kualitas dan fitur produk. Nah, ini meningkatkan kualitas dan fitur produk nih, serta jasa juga. Nah, ketiga ini meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Nah, ini berarti untuk yang pertama itu terkait dengan operasional. Nah, yang kedua itu terkait dengan inovasi bisnis. Berarti ada inovasi berkelanjutan yang mana itu terkait dengan produk-produk atau jasa baru, terus pasar, kemudian ada distribusi, produksi, dan lain-lain. Itu terkait inovasi bisnis. Dan ketiga, itu membangun sumber informasi yang strategis, yaitu menghasilkan database yang strategis dan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini berarti sumber informasi yang strategis itu membuat database yang strategis untuk digunakan teknologi informasi dalam strategi. Berarti ini terkait dengan strategi yang menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi. Nah, di sini ada 7 elemen utama. Ini harus digarisbawahi, ini penting banget 7 7 sorry belum di ACC. Udah bisa. Nah, yang yang kemudian kita membahas terkait 7 elemen utama sistem. Jadi ini ada 7 elemennya. Nah, yang pertama itu batasan. Ini definisi dari 7 elemen utama. Yang pertama itu batasan. Nah, penggambaran elemen mana yang berada dalam sistem yang sedang dianalisis dan mana yang berada di luar diasumsikan bahwa elemen di dalam batas lebih mudah diubah. Yang berarti untuk definisi dari batasan itu sendiri berarti memisahkan atau memberikan batas terhadap informasi yang ada di luar dan yang ada di dalam. Nah, elemen di dalam itu lebih mudah diubah atau diproses daripada di elemen di luarnya. Yang kedua itu lingkungan. Segala sesuatu itu di luar sistem, yaitu lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan masukan ke sistem. Berarti ini informasi yang masih ada di luar ya. Masih ada yang masih ada di luar sistem. Itu untuk lingkungan. Yang ketiga itu masukan. Nah, ini sumber daya berarti. Sumber dayanya itu berupa data, bahan pasokan, dan energi. Dari lingkungan, berarti lingkungan tadi di luar. Nah, berarti input ini adalah data yang diperoleh dari luar yang akan dikonsumsi dan dimanipulasi dalam sistem. Dan kemudian ada output. Berarti ini sumber daya atau produk. Nah, berarti anggaplah produk ya, hasil produksi. Yaitu berupa informasi, laporan, dokumen, tampilan layar. Anggaplah laporan aja lah. Berarti yang disediakan untuk lingkungan. Nah, berarti ini untuk lingkungan oleh aktivitas di dalam sistem. Kemudian ada komponen, kegiatan atau proses. Nah, berarti ini kegiatan proses untuk memproses suatu informasi menjadi keluaran. Itu selalu ada di dalam sistem yang mengubah input menjadi bentuk antara atau yang menghasilkan output sistem. Komponen juga dapat dianggap sebagai sistem itu sendiri. Komponen dianggap sebagai sistem. Dalam hal ini mereka disebut subsistem atau modul. Oh, berarti komponen itu selalu ada di dalam sistem atau bisa dibilang sebagai sistem itu sendiri dan komponen adalah subsistem atau modulnya.
Ibarat mah motherboard ya, komponen tuh kalian tahu motherboard ya? Itu komponen-komponennya kayak RAM, terus VGA itu kan komponen-komponen ya, yang menjadi proses-proses dari suatu sistem. Terus untuk yang outputnya, inputnya kalian tahu, inputnya kayak contohnya keyboard, terus outputnya kayak monitor. Oh, ada interface nih, tempat bagi dua komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu. Tempat bagi dua komponen. Berarti interface ini adalah tempatnya bagi dua komponen yang saling bertemu antara apa sistem dan lingkungan. Nah, berarti interface ini tempatnya bagi dua komponen atau sistem ya, komponen atau sistem. Berarti kan yang tadi komponen dan lingkungannya saling bertemu. Itu interface. Yaitu sistem yang saling membutuhkan subkomponen khusus pada antarmuka untuk menyaring, menerjemahkan, menyimpan, dan memperbaiki apapun yang mengalir melalui antarmuka. Storage atau penyimpanan. Area yang digunakan untuk penyimpanan sementara dan permanen informasi. Energi, material, dan sebagainya, yaitu penyimpanan yang menyediakan penyangga antara komponen sistem untuk memungkinkan mereka bekerja di tempat yang berbeda, berbeda tarif, atau pada waktu yang berbeda, dan untuk memungkinkan komponen yang berbeda untuk berbagi sumber daya data yang sama. Penyimpanan sangat penting dalam sistem informasi, karena data tidak dikonsumsi dengan penggunaan. Organisasi penyimpanan sangat penting untuk menangani volume data yang berpotensi besar untuk disimpan. Nah, ini nih, struktur umum sistem nih. Yang tadi kan ada input, ada output, terus ada komponen, ada lingkungan, ada batasan. Ini inputnya, dia ada dua input atau lebih. Nah, ini outputnya, dan komponen itu sebagai sistemnya itu sendiri. Terus di dalam komponen ada penyimpanan untuk menyimpan data. Environment adalah lingkungan dan boundary adalah batasannya. Berarti secara sederhananya gini, input dan output akan selalu ada di luar, yaitu akan selalu berada di lingkungan, input dan output. Nah, interface itu yang mempertemukan antara lingkungan dengan komponen. Nah, komponennya adalah sistemnya, dan storage atau penyimpanan itu adalah tempat atau area untuk menyimpan data atau informasi. Yang berarti batasan ini selalu ada untuk membatasi antara sistem dan lingkungan. Jadi dia selalu dibatasi oleh batasan. Kalau kita mendapatkan input data, misal datanya masuk ke input melalui interface, terus masuk ke komponen, kemudian data itu diproses. Dan ada data yang sebagian disimpan di dalam penyimpanan ini, storage. Kemudian data itu setelah diproses, itu akan dibuat sebagai laporan. Laporan untuk diberikan kepada lingkungan. Nah, ini berarti outputnya. Berarti ada data dari lingkungan, kemudian diproses, dan untuk lingkungan. Itu sistem. Berarti ada data dari lingkungan dan untuk lingkungan. Ada data untuk organisasi dan dari organisasi. Oke, oke. Kalian paham lah ya. Itu sistem ya, struktur umum sistem. Kalau ngebicarain tentang komputer, anggaplah motherboard ini ya. Input itu mah ibarat mah ya kayak kita memberikan masukan kayak keyboard. Nah, keyboard dicolok melalui interface yang ada di motherboard ini. Nah, kemudian input-input itu diproses melalui komponen-komponen seperti RAM, terus masuk ke CPU, kemudian ke hub-hub yang lain, dan kemudian akan diproses dan kemudian dimasukkan ke sistem menjadi suatu keluaran. Ketika kita menekan tombol apa ya, random lah ya, misal tombol F, maka keluaran itu akan menampilkan huruf F gitu.
Data atau database adalah komponen terpenting. Oh, ya benar sih. Data itu penting, komponen terpenting ini. Data itu komponen terpenting karena itu bisa dianggap komponen utama untuk berjalannya sistem informasi pada suatu organisasi sekaligus sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam dunia pendidikan tinggi yang berisi mahasiswa, dosen, dan karyawan, bagaimana data bisa menjadi aset bagi organisasi? Apa manfaat yang diperoleh dari data yang dikumpulkan organisasi tersebut? Nah, data ini, kalau kalian tahu Predikti ya, pusat data perguruan tinggi, itu kan berisi informasi-informasi mahasiswa, dosen, dan juga pokoknya itulah berisi data-data mahasiswa, dosen, dan juga perguruan tingginya itu sendiri. Nah, itu disimpan di dalam Predikti, yang dimana itu sebagai pengambilan keputusan juga. Karakter sistem penting lainnya adalah perbedaan antar sistem formal. Nah, ini berarti karakteristik ini ya, karakteristik. Ini karakteristik lain, yaitu perbedaan antara sistem formal dan informal dalam konteks organisasi. Sistem formal itu cara organisasi dirancang untuk bekerja. Ketika ada kekurangan dalam sistem formal atau ketika sistem formal apa nih? Berarti sistem formal adalah cara organisasi dirancang untuk bekerja. Belum disesuaikan dengan perubahan situasi bisnis. Kalau sistem informal berkembang, sistem informal itu berkembang. Sistem formal itu organisasi dirancang untuk bekerja, kalau sistem informal itu berkembang. Tiga karakteristik sistem yang sangat penting untuk menganalisis dan merancang. Ini ada tiga karakteristik sistemnya. Nah, ini ada tiga karakteristik sistem yang dimana yang pertama itu menentukan batas sistem, terus memecah sistem menjadi modul, terus merancang antar muka, antar sistem lama dan baru, merancang interface. Yang pertama itu batas sistem, sistem boundary. Batas sistem menggambarkan apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar. Itu batas. Batas itu memisahkan lingkungan dari sistem dan memisahkan sistem dari lingkungan, atau menggambarkan subsistem satu sama lain. Batas dalam sistem itu seringkali bersifat sewenang-wenang. Nah, yang pertama itu apa yang dapat dikontrol oleh batas. Nah, elemen di luar kendali tim proyek adalah bagian dari lingkungan, dan lingkungan seringkali menempatkan batasan pada ruang lingkup sistem. Yang berarti elemen di luar kendali tim proyek adalah bagian dari lingkungan. Oh, berarti proyek anggaplah sebagai sistem. Proyek ini anggaplah sebagai sistem. Dan sistem itu nggak bisa mengendalikan elemen yang ada di luar lingkungan. Nah, itu definisi dari kontrol ya, kontrol terhadap batas sistem. Lingkungan seringkali menempatkan batasan pada ruang lingkup sistem. Nah, berarti lingkungan ini menempatkan batasan hanya untuk ruang lingkup sistem. Berarti yang menjadi batasan itu adalah sistemnya. Ruang lingkup apa yang dapat dikelola dalam periode waktu tertentu. Sistem yang kompleks seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dirancang dan dikembangkan sehingga sistem yang dibayangkan solusi tidak bisa lagi menjadi pilihan terbaik pada saat proyek selesai. Sistem yang kompleks seringkali membutuhkan waktu yang lama. Iya benar, karena kalau terlalu banyak sih, kalau sistem ini terlalu kompleks atau rumit, misal bikin proyek jangka panjang, kalau misal proyeknya terlalu rumit ya yang kita buat itu,
Perencanaannya pasti kayak misal kita membuat blueprint yang begitu detail-detailnya. Nah, kita mau bikin rumah nih tujuannya. Udah ada sistemnya. Sistemnya itu blueprint. Nah, pasti buat rumah itu jadi itu butuh waktu yang lama, sangat lama karena kan detail-detail kecil itu juga harus ada. Yang ketiga itu dampak dari perubahan batas. Apabila keputusan untuk perubahan bisnis atau informasi baru tentang organisasi terungkap, batas sistem yang berbeda dapat tampak bermanfaat. Keputusan ini membutuhkan analisis yang cermat dari dampak perubahan tersebut. Hmm, proyeknya lama, anggarannya habis. Karyawan, iya, karyawan yang bekerja di perusahaan. Karyawan, kalau kalian sekolah dulu, kalian tahu ya tata usaha. Itu pasti ada karyawan-karyawan yang bukan guru. Kalian dulu nganggapnya itu guru semua waktu ke TU, ya kan? Nah, di sekolah itu ada yang namanya karyawan. Karyawan yang mengurus administrasi, terus ada yang mengurus eh apa ya? Kompleks lah pokoknya. Cuman waktu dulu tuh kayaknya dikit banget karyawan. Semuanya guru. Nggak tahu dah. Sampai susah ngebedain karyawan sama guru. Ya, tukang kebun juga karyawan itu. Satpam juga karyawan. Apalagi ya? Tukang yang jaga perpustakaan juga karyawan, bukan guru. OB juga karyawan, betul. Itu selalu ada ya kalau OB. Karena kan untuk kebersihan gitu. Pokoknya ada tuh struktur-struktur organisasi yang dimana isinya cuman guru doang, mulai dari kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, terus asisten, bendahara, staff gitu. Pokoknya ya kalian dulu pasti nganggapnya guru semua itu. Oke, lanjut. Dekomposisi komponen. Nah, di sini ada 5 tujuan penting nih terkait dekomposisi. Nah, untuk mengatasi kompleksitas sistem, yang pertama, dekomposisi sistem yang kompleks memungkinkan kita untuk memecah sistem menjadi bagian-bagian yang dapat dimengerti. Berarti kompleksitas sistem itu, misal sistemnya terlalu kompleks ya. Nah, dengan adanya dekomposisi, berarti sistem itu dipecah menjadi beberapa bagian. Yang kedua, untuk ini kan untuk mengatasi kompleksitas sistem ya. Dengan tujuan kalau ada banyak sistem yang kompleks itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Yang kedua, untuk menganalisis atau mengubah hanya bagian dari sistem. Nah, dekomposisi menghasilkan komponen tertentu pada tingkat detail yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang pertama untuk mengatasi kompleksitas, yang kedua untuk menganalisis dan mengubah ya. Yang ketiga untuk merancang dan membangun setiap subsistem. Nah, dekomposisi itu memungkinkan kita untuk menanggapi kebutuhan bisnis jika sumber daya mengizinkan sambil menjaga komponen yang tidak terpengaruh tetap utuh. Yang keempat untuk mengarahkan target perhatian audiens. Dekomposisi memungkinkan kita untuk fokus pada subset komponen yang penting bagi subset dari total populasi. Yang kelima, agar komponen sistem dapat beroperasi lebih mandiri. Yang keempat, kelima. Nah, yang kelima ini antarmuka atau interface. Interface adalah titik kontak antara sistem dan lingkungan.
Berarti tempat bertemunya sistem dan lingkungan, itu dinamakan interface. Nah, dalam sebuah sistem informasi, fungsi antarmuka secara umum adalah, nih, fungsi secara umumnya, itu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Itu fungsi secara umumnya di dalam sistem informasi. Memeriksa kepatuhan terhadap antarmuka juga dapat dibangun antar sistem independen yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membuat kontrak dengan organisasi luar, misalnya bank, untuk memproses cek penggajian, atau dengan perubahan riset pasar untuk menangkap data penjualan pesaing. Tujuan penting lain dari sebuah interface adalah decoupling. Tujuan penting. Eh, nah, dua komponen sistem yang sangat dimungkinkan untuk digabungkan memerlukan komunikasi yang sering dan cepat, sehingga menciptakan ketergantungan dan hambatan dalam sistem. Jika salah satu dimodifikasi, yang lain mungkin juga harus dimodifikasi. Jika salah satunya komponennya gagal, maka yang lain juga tidak berfungsi. Kalau di logika informatika itu kayak AND. Kalau yang satunya false, ya hasilnya false. Kalau dua-duanya true, ya hasilnya true. Berarti ini saling ketergantungan, dua komponen sistem yang saling ketergantungan. Karena memerlukan komunikasi. Komunikasi itu penting, bahkan di sistem, untuk menciptakan ketergantungan dan hambatan dalam sistem. Ya, komunikasi itu penting, betul. TU itu tata usaha. Tata usaha itu kelompok, kelompok tata usaha. Komunikasi itu penting bahkan di dalam sistem. Dua komponen atau dua pasangan, ya, dua pasangan itu sangat dimungkinkan untuk digabungkan. Berarti ini iba lagi ngebahas apa sih? Analogi ya, analogi ini pasti kalian paling paham kalau kayak gini. Dua pasangan yang akan menikah itu memerlukan komunikasi yang sangat cepat dan sering. Nah, sering nih berarti kan harus menjaga komunikasi sehingga menciptakan saling ketergantungan. Yang ceweknya bergantung sama yang cowok bergantung sama cewek. Dan kedua-duanya pasti ada hambatan di dalam hubungan. Anjay, kata-kata hari ini. Nah, jika salah satu komponen gagal atau misalnya yang satunya selingkuh, ya udah, yang satunya kecewa atau nggak berfungsi. Jika salah satu dimodifikasi, misal dia salah satunya itu berubah menjadi lebih baik, ya yang lain juga akan mengikuti. Misal yang cowoknya itu menjadi lebih baik, yang cewek akan menjadi lebih baik juga karena cowok itu sebagai imam yang akan diikuti oleh makmumnya. Anjay, kelas king. Tuh kan paham. Asal gini aja paham. Itu interface ya, interface sebagai decoupling. Decoupling. Tahu kalian tahu couple, couple. Couple itu kan menyatukan. Tapi di sini ada bacaan D. Berarti decouple, memisahkan, kebalikannya. Yang berarti tujuan penting dari interface itu memisahkan antara kedua sistem. Itu dari interface. Interface itu bukan kopling motor. Nah, interface itu bisa menjadi sebuah penghubung dan bisa juga sebagai pemisah, tergantung apa tujuannya. Oke, paham lah ya. Ya kali nggak paham. Organisasi sebagai sistem, beberapa kerangka kerja ada yang berguna untuk mengonseptualisasikan bagaimana sistem informasi masuk ke dalam sistem organisasi. Kerangka kerja pada gambar berikut berdasarkan Berlian Leavitt.
Berlian Leavitt. Oh, oke ya, harus dicatat nih, ini kerangka kerja yang dibuat oleh Berlian Leavitt. Ini kerangka kerja yang dibuat oleh Berlian Leavitt. Ini menggambarkan 4 komponen mendasar. Yang pertama, itu ada organisasi, ada orang, ada teknologi informasi, sama proses bisnis. Oh, ini harus dicatat nih, penting nih. Ini adalah komponen dasar organisasi yang dibuat oleh Berlian Leavitt, yang dimana terdiri dari orang atau people, teknologi informasi atau IT, information technology, terus ada organization structure atau struktur organisasi, dan juga bisnis proses. Keempat ini saling ketergantungan dilihat dari tanda panahnya, yang orang mengarah pada proses bisnis, juga kebalikannya. Terus struktur organisasi bergantung pada proses bisnis, dan juga struktur organisasi membutuhkan orang. Oke, oke, oke. Lanjut ke sistem informasi berbasis komputer. Nah, di sini kita udah bahas sistem informasi basis komputer ya. Menurut Turban, sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System, adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk melakukan tugasnya. Sederhananya, sistem informasi basis komputer itu adalah CBIS adalah itu sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer. Nah, berarti CBIS itu adalah sistem informasi juga, tapi dia menggunakan teknologi komputer, makanya dinamakan CBIS atau Computer Based Information System. Information System adalah sistem informasi. Computer Based berarti sistem informasi menggunakan teknologi komputer untuk melakukan tugasnya. Itu sederhananya gitu. Tujuannya apa sih? Nah, dari tujuan CBIS itu memberikan solusi pada permasalahan bisnis. Nah, memberikan solusi pada permasalahan bisnis. Nah, untuk dapat bersaing dengan sukses di lingkungan bisnis modern, organisasi mengharapkan sistem informasi yang memiliki kemampuan kompetitif. Kompetitif itu penting di dalam suatu organisasi. Kemampuan sistem informasi dapat berbentuk kecepatan dan keakuratan proses transaksi, otomatisasi pekerjaan dalam proses bisnis yang masih manual, kemudian kemampuan penyimpanan data dan informasi dalam jumlah besar dan kemudahan akses, kemudian tersedia media komunikasi yang cepat, akurat, dan murah, terus serta menyediakan dukungan untuk pengambilan keputusan manajerial. Ini adalah kemampuan sistem informasi. Dia ada banyak ya kemampuannya. Nah, ini ada sistem informasi akuntansi, eh, sistem informasi manajemen, terus ada sistem pendukung keputusan. Nanti kita bakal belajar sistem pendukung keputusan nih di semester berapa ya? 5 kalau nggak salah. Sistem informasi akuntansi bakal belajar di semester 8. Nanti juga sistem informasi manajemen juga ada lagi tuh part 2 di semester berapa ya? 5 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian analisis dan desain sistem. Proses utama yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi baru disebut analisis dan desain sistem. Proses utama yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi baru, prosesnya, proses utamanya. Eh, kenapa nih? Kok tahu? Ya kan ada di katalog, Babang Ilham. Ada di katalog, makanya dibaca. Curiga, kayaknya masih dibungkus plastik.
Proses utama mengembangkan sistem informasi baru itu disebut analisis dan desain sistem. Proses SAND atau System Analysis and Design didasarkan pada pendekatan sistem untuk pemecahan masalah. Dua prinsip pertama sebagai berikut. Ini prinsipnya. Prinsipal. Yang pertama, pilih ruang lingkup yang tepat. Memilih batas untuk sistem informasi yang sangat mempengaruhi kompleksitas dan potensi keberhasilan proyek sistem informasi. Ya, yang pertama memilih ruang lingkup yang tepat. Yang kedua, logis sebelum fisik. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan sistem informasi sebelum kita dapat menentukan bagaimana sistem beroperasi. Menarik. Nah, oke, lanjut kita proses bisnis. Nah, di proses bisnis ini proses bisnis adalah rangkaian aktivitas. Rangkaian aktivitas tentang apa? Yaitu yang diperlukan untuk mencapai hasil. Nah, rangkaian aktivitas. Proses adalah suatu rangkaian. Bisnis adalah aktivitas. Dan proses bisnis itu pasti memiliki tujuan, yaitu untuk untuk mendapatkan mencapai hasil, fulfillment atau pemenuhan pesanan atau akuisisi material. Sistem informasi digunakan untuk memfasilitasi restrukturisasi radikal dari silo ke proses bisnis inti yang sebenarnya. Yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis. Yang pertama itu mengidentifikasi. Menurut KN, identifikasi proses inti perusahaan adalah, oh ini penting kayaknya. Identifikasi proses inti, proses inti, proses inti diidentifikasi. Tugas analitis utama adalah tugas analitis utama. Oh ya, ya, ini adalah tugas analisis utama. Misalnya perusahaan manufaktur tipikal mungkin memiliki 6 proses inti, yaitu merasakan pasar, pasar, mengembangkan produk, terus mencari bahan baku, memproduksi, terus menjual. Udah pastilah yang menjual. Ada produksi, ada penjualan, terus ada memenuhi pesanan pelanggan. Kalau disambung, eh, proses inti itu ada 6. Kalau disambung berarti ada pasar, di mana pasar itu pasti ada menjual produk, ada pelanggan juga. Dengan menjual produk kita memenuhi pesanan pelanggan. Nah, sebelum produk dijual pasti ada proses, yaitu memproduksi produknya dulu. Dan sebelum produknya jadi, sebelum produknya diproduksi, pasti kita ada yang namanya bahan baku, atau ya kita butuh bahan baku untuk membuat atau memproduksi produk. Kemudian kita butuh inovasi, yaitu mengembangkan produk itu supaya laku, terjual. Berarti kalau disambung itu kita diibaratkan kita membuat suatu produk dengan bahan baku tertentu. Supaya laku terjual, kita harus mengembangkan produk itu ke pasar-pasar, di mana dengan tujuan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Oke, berarti 6 proses inti ya, itu ya. Pasar, mengembangkan produk, inovasi, terus bahan baku, produksi, penjual, dan memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, Business Process Reengineering. Rekayasa ulang proses bisnis. Bisnis itu ya bisnis, proses-proses. Bisnis proses, proses bisnis.
Re itu ulang, re-engineering, engineering, rekayasa, engineer itu rekayasa berarti, re-engineering, BPR. Pada 90-an, perusahaan konsultan telah mengembangkan keahlian dalam apa yang kemudian disebut sebagai rekayasa ulang proses bisnis. BPR merupakan inisiatif desain ulang bisnis radikal yang berusaha mencapai peningkatan dramatis dalam proses bisnis dalam mempertanyakan asumsi atau aturan bisnis yang mendasari struktur dan prosedur organisasi. Hmm, oke oke. Perusahaan konsultan telah mengembangkan. Di sini ada kata kunci mengembangkan. Itu sebagai rekayasa ulang bisnis. Mengembangkan. BPR merupakan, oke ini pengertiannya ya. Berarti BPR itu merupakan inisiatif desain ulang bisnis radikal. BPR merupakan inisiatif desain ulang bisnis radikal yang berusaha mencapai peningkatan dramatis. Mencapai, ini tujuannya, mencapai peningkatan dramatis dalam proses bisnis. Ini objektifnya. Dengan mempertanyakan asumsi atau aturan bisnis yang mendasari struktur dan prosedur organisasi. Berarti BPR itu merupakan inisiatif desain ulang bisnis radikal dengan tujuan mencapai peningkatan drastis dalam proses bisnis. Oke, oke, oke. Bank Perkida, Bank Perkreditan Rakyat. Parah, parah. Silo itu kalau kita kena matahari suka silo. Oh, silo mah itu untuk nimbang berapa silo, misal 1 silo, 2 silo gitu. Itu baru silo yang benar. 10 kilogram. Oh, sorry. Bapak-bapak. Dipanggil bapak-bapak. Parah, parah, parah. Lanjut, teknologi informasi sebagai enabler. Dalam kedua contoh ini, teknologi. Iya, belum bapak-bapak, belum. Masih 21 dipanggil bapak-bapak. Sampai mana tadi? Teknologi. Teknologi informasi sebagai enabler BPR. Dalam kedua contoh ini, teknologi informasi memainkan peran kunci sebagai enabler. Peran kunci sebagai enabler dari desain ulang proses bisnis yang radikal. Mendorong manajer untuk melakukan pelatihan yang membantu mereka berpikir tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mematahkan asumsi dan aturan lama. Hammer 1990 menghadirkan menggunakan prinsip-prinsip kunci untuk mendesain ulang proses bisnis. Daftar konsolidasi 6 prinsip. Dapat nih. Yang pertama, atur proses bisnis di sekitar hasil, bukan tugas. Proses bisnis di sekitar hasil. Prinsip ini menyiratkan bahwa satu orang harus melakukan semua langkah dalam proses tertentu, seperti dalam kasus mutual benefit life, yaitu satu manajer menangani seluruh proses persetujuan aplikasi, satu manajer menangani seluruh approval aplikasi. Teknologi informasi digunakan untuk menyatukan semua informasi dan sumber daya pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh satu orang ini. Seringkali prinsip ini juga berarti mengatur proses seputar kebutuhan pelanggan. Hmm, 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 hmm. Yang kedua, tetapkan mereka yang menggunakan output untuk melakukan proses. Maksud dari prinsip ini adalah membuat mereka yang paling tertarik pada suatu hasil bertanggung jawab atas produksi hasil tersebut. Membuat mereka yang paling tertarik.
Yang paling tertarik ini bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab untuk proses produksi hasil. Misalnya Hammer 1990 melaporkan kasus produsen peralatan elektronik yang merekayasa ulang fungsi layanan lapangannya agar pelanggan melakukan perbaikan sederhana sendiri. Prinsip ini mengurangi pekerjaan overhead non-produktif, termasuk posisi penghubung. Nah, prinsip ini mengurangi pekerjaan overhead non-produktif. Berarti ini mengacu pada efisiensi. Tetapkan mereka yang menggunakan output untuk melakukan proses. Oh, oke, oke, oke. Berarti ini efisiensi. Yang dimana yang paling produktif tetap dipertahankan atau ditetapkan untuk melanjutkan proses bisnis. Oh, ya, ya, ya. Yang ketiga, mengintegrasikan pemrosesan informasi ke dalam pekerjaan yang menghasilkan informasi. Mengintegrasikan pemrosesan informasi. Prinsip ini menyatakan bahwa informasi harus diproses pada sumbernya. Misalnya di perusahaan mobil Ford, prinsip ini berarti bahwa departemen penerima yang menghasilkan informasi tentang barang yang diterima juga harus memasukkan data ini daripada mengirimkannya ke bagian utang untuk diproses. Memasukkan data. Ini menempatkan pengambilan data paling dekat dengan tempat kesalahan, entry data dapat dideteksi dan diperbaiki. Pemrosesan informasi. Membuat perusahaan virtual untuk memperlakukan sumber daya yang didiskusikan secara geografis salah mereka terpusat. Prinsip ini menjelaskan bahwa perbedaan antara sentralisasi ini kayaknya penting deh ini penting ini juga ini terkait dengan prinsip ya prinsip terus prinsip ini lagi menjelaskan bahwa perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi adalah artifisial dengan teknologi informasi. Oke, teknologi seperti mesin telekonferensi, sistem penunggu kelompok, email, dan lain-lain dapat menciptakan lingkungan pemrosesan informasi ketika waktu dan ruang dikompresi. Yang kelima, menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. Prinsip ini mengatakan bahwa aktivitas terkait harus terus-menerus dikoordinasikan. Harus terus dikoordinasikan. Harus terus dikoordinasikan daripada menunggu sampai langkah terakhir. Minta orang-orang yang melakukan pekerjaan membuat semua keputusan dan dibiarkan kontrol yang dibangun ke dalam sistem memantau proses. Hasil dari prinsip ini adalah pengurangan drastis lapisan manajemen. Untuk mengembangkan sistem informasi dibutuhkan sejumlah proses dan teknik agar hasil yang dicapai bisa optimal. Yang pertama, siklus hidup perkembangan sistem informasi. Pada tahap definisi, pengguna akhir dan analisis sistem melakukan analisis multi langkah dari operasi bisnis saat ini dan sistem informasi atau sistem biaya yang menjadi perhatian. Operasi dan sistem dijelaskan melalui notasi berorientasi proses dan data. Tahap konstruksi memerlukan perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem yang memenuhi persyaratan yang dikembangkan dalam tahap definisi. Sistem dijelaskan secara logis, kemudian desain fisiknya ditentukan. Pada tahap implementasi, manajer bisnis dan proses profesional sistem informasi bekerja sama untuk menginstal sistem baru yang seringkali melibatkan fungsi data dan prosedur dari sistem lama.
Pemasangan sistem baru dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti cara paralel dengan pengoperasian sistem lama atau secara total dan bersih. Masih belum menemukan yang penting. Teknik terstruktur untuk siklus hidup perkembangan. Hmm, hmm, teknik berorientasi prosedur pada masa lalu sebagai masalah. Teknik untuk model to be logic. Model to be logic. Pada langkah ini, pengembang sistem membangun model tingkat tinggi dari sistem yang tidak ada, yaitu sistem yang kini diganti oleh pengguna dan manajer yang mereka miliki sekarang. Model adalah abstraksi yang mengidentifikasi proses dan data yang diperlukan untuk sistem yang diinginkan tanpa mengacu pada siapa yang adalah abstraksi yang mengidentifikasi proses dan data yang diperlukan untuk sistem dengan tujuan tanpa mengacu pada siapa yang melakukan suatu aktivitas ya kalau itu dilakukan model model logical to be paling erat kaitannya dengan diagram aliran data DFD. Notasi DFD itu sendiri adalah notasi DFD teknologi independen, yaitu simbol yang tidak memiliki hubungan dengan jenis peralatan atau manusia yang mungkin melakukan aktivitas proses dan atau menyimpan data. Pembuatan DFD biasanya melibatkan sekelompok orang dan dilakukan melalui beberapa iterasi. Perulangan, iterasi perulangan. Sepanjang itu, yang penting cuma ini. Aduh, ngantuk. Hmm, oke, oke, oke. Apa nih? Model fisik sebuah sistem ya. Take orders, inventory, release stock orders, manufacturing activity planning, purchase and receive items, monitor. Eh, ah, apa lah? Shock breaker. Jangan panik, coba. Tiba-tiba banget dikasih jump scare. Nggak ada baba. Oke, di sini ada 4 jenis simbol yang biasanya digunakan untuk DFD. Kotak entitas eksternal menunjukkan beberapa elemen di gelembung sebagai sistem yang mengirim atau menerima data. Eh, mengirim atau menerima data. Beberapa elemen di lingkungan sistem yang mengirim atau menerima data itu tidak diprogram khusus data secara langsung dalam sistem, tetapi harus mendapatkan data dari komponen pengurus sistem. Tidak ada aliran data. Tidak ada aliran data antar entitas eksternal. Entitas eksternal memiliki label kata benda. Panah aliran data menunjukkan data yang bergerak. Data yang bergerak, yaitu data bergerak antara entitas eksternal dan proses sistem, antar proses dan penyimpanan data. Waktu dan volume data tidak ditampilkan. Aliran data memiliki label kata benda. Lingkaran proses mewakili komponen pemrosesan sistem. Setiap proses harus memiliki input dan output. Ya, betul. Proses itu harus ada input dan output. Sedangkan entitas eksternal mungkin memiliki input. Entitas eksternal itu berarti elemen yang ada di luar yang ada di luar sistem.
Memiliki input, output, dan atau keduanya. Proses memiliki label kata kerja, frasa, serta pengenal numerik. Segi empat data store, menggambarkan data dalam keadaan diam, yaitu data yang disimpan sementara. Oh, ini berarti di storage, disimpan sementara atau permanen. Untuk referensi berulang oleh satu atau lebih proses. Penggunaan penyimpanan data menyiratkan ada penundaan aliran data antara dua atau lebih proses atau kebutuhan untuk penyimpanan jangka panjang. Setiap penyimpanan data yang terdapat dalam sistem harus memiliki input dan output yang diisi dan digunakan dalam sistem. Penyimpanan data yang berada di luar sistem mungkin hanya menyediakan input atau output saja. Penyimpanan data memiliki label kata benda dan mengidentifikasi unit. Berikut langkah-langkah dalam perancangan DFD. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. DFD, mengidentifikasi entitas, membedakan proses dari data, menjelaskan aturan bisnis, terus menentukan penyimpanan. Wah, nggak estetik. Gini, gini. Nah, DFD, langkah-langkah DFD. Langkah-langkah dalam DFD, dalam merancang DFD. Yang pertama, mengidentifikasi entitas yang menyuplai. Kemudian membedakan proses dari data yang mereka gunakan, menjelaskan aturan bisnis yang mempengaruhi transformasi data menjadi informasi, menentukan penyimpanan duplikat dan pergerakan data. Kunci efektivitas permodelan DFD adalah menerapkan penegakan hubungan antar hierarkis yang ketat. Setiap proses pada DFD memiliki data DFD tingkat rendah yang mendokumentasikan subproses penyimpanan data dan aliran data yang diperlukan untuk menyelesaikan progres proses. Sementara itu, pada DFD tingkat atas atau tampilan makro, detail pemrosesan tidak digambarkan. Misalnya, suatu diagram tingkat atas tidak menunjukkan apa yang terjadi pada pengecualian, seperti apa yang dilakukan proses untuk menangani faktur yang tidak cocok dengan saran pembelian atau catatan tanda terima pengiriman. Keakuratan dan kelengkapan model DFD sangat penting untuk proses konversi model logical to be menjadi desain physical to be. Pendekatan yang paling umum untuk pemeliharaan metadata dalam data flow DFD, pendekatan yang paling umum adalah membuat direktori data. Tujuannya adalah pendekatan yang paling umum untuk pemeliharaan metadata dalam DFD adalah membuat direktori data dengan tujuan menjaga metadata selengkap mungkin. Ini juga merupakan tempat untuk menjawab pertanyaan apakah elemen dihitung, berapa banyak tempat desimal yang dilakukan, dan bagaimana suatu elemen dapat dirujuk dalam sistem eksternal yang merujuk. Oke, 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 oke. Apa nih, kok dari tadi rame ya? Data memiliki label, maksudnya gimana? Ini kali ya, data flow, DFD data flow. Jadi alur-alur dari data itu.
Diagram itu ya ini diagram nih. Ini kayak flowchart, data mengalir gitu. Mengalir kemana? Surat izin mencintainya. Aduh, nggak bisa berkata-kata. Di FD flowchart atau bukan? Di FD itu data flow diagram. Arus data yang dijelaskan dengan diagram. Itu ada 4 simbol. Eh, coba ya kita cari dulu nih di FD itu kayak mana bentuk di FD. Dia alur dari suatu data. Alur dari suatu data ya. Panah aliran itu data yang bergerak. Nah, waktu dan volume nggak ditampilkan. Itu biasanya memiliki label kata benda. Sulit dimengerti. Semoga harimu Senin terus. Ini tuh diagram. Nah, data flow itu arusnya data itu mengalir. Tapi di sini banyak banget. Coba contoh di FD dalam sistem pembelajaran. Atau enggak, kecilnya. Atau enggak, eh, tanya AI deh. AI adalah kunci. Saya bingung, kalian bingung, kita pun bingung. Jangan ngeluh, suruh siapa kuliah di sini. Dan next aja ya. Nah, teknik untuk mendokumentasikan physical to be sistem hasil akhir dari proses. Hasil akhir dari proses pemodelan logical to be disebut sebagai persyaratan sistem. Sistem requirement. Persyaratan terdapat dalam jenis diagram bersama dengan metadata yang terdapat dalam data dictionary atau directory. Dokumen teks lainnya yang mungkin tidak disertakan dalam data dictionary mencakup antara bisnis dan penjelasan lain tentang ekspektasi yang sudah disepakati. Dalam membuat proses logical to be, model fisika membutuhkan sejumlah keputusan serta analisis tambahan. Teknik untuk model fisik ini termasuk yang mewakili bagaimana proses dan penyimpanan data yang akan dipartisi, bagaimana kontrol program akan ditangani, dan bagaimana database akan diatur. Masalah pada desain data juga harus diselesaikan untuk database dan arsitektur aplikasi tertentu, karena struktur database mewujudkan aturan bisnis. Persyaratan sistem yang benar adalah inti dari desain database. Jadi seringkali terdapat titik pemeriksaan ketika
Ini penting. Logical to be, physical to be. Basis jumlah konten dan hubungan tabel data dan elemen ada harus ditemui secara konsisten dan teknik berorientasi objek. Orientasi objek atau objek oriented untuk pengembangan sistem menjadi populer karena meningkatnya permintaan untuk aplikasi atau klien, server, antarmuka, grafis, dan data multimedia. Objek dapat digunakan dengan semua jenis data, termasuk suara, gambar, musik, dan video. Pendekatan objek juga cocok untuk aplikasi ketika proses dan data berhubungan erat atau sistem waktu nyata. Salah satu keuntungan utama dari pendekatan model OO, Object Oriented, adalah kemampuannya untuk menggunakan kembali objek yang diprogram oleh orang. Nah, mana tadi? Ini salah satu keuntungan utama. Menurut pengamat industri, pendekatan OO yang sukses dapat menghasilkan hasil besar dengan memungkinkan bisnis untuk dengan cepat membuat prototipe aplikasi dengan interface GUI yang ramah pengguna. Pemeliharaan aplikasi juga kini menjadi lebih disederhanakan. Namun, teknik O belum diadopsi hingga tingkat prediksi asli untuk aplikasi bisnis hanya sebagian organisasi yang membutuhkan pendekatan yang kurang agresif. Konsep OO inti. Sebuah objek contohnya adalah orang, tempat atau benda. Namun perbedaan utama antara entitas dalam pemilihan data dan objek adalah atribut. Objek adalah orang. Perbedaan utama antara entitas. Perbedaan utama berarti ini keunikan ya. Keunikan dalam pemilihan data dan objek adalah atribut data. Atribut data atau perbedaan keunikan serta metode yang dapat dieksekusi dengan data tersebut adalah bagian dari struktur objek. Yang dapat dieksekusi dengan data tersebut adalah bagian dari objek. Atribut suatu objek dan metodenya adalah tersembunyi di dalam objek. Artinya satu objek tidak perlu mengetahui detail tentang atribut dan metode objek lain. Sebaliknya, objek berkomunikasi satu sama lain melalui pesan yang menentukan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Prinsip utama dari objek oriented adalah menyimpan data dan operasi terkait bersama-sama dalam suatu objek. Ini disebut sebagai superclass. Yakni atribut dan operasi objek dapat diwarisi. Oh, ini yang kemarin kita pelajari pas algoritma modul 4. Jadi superclass itu adalah kelas utamanya yang bisa diwarisi oleh sub-subclass. Ini prinsip utama pendekatan objek oriented, itu menyimpan menyimpan data objek yang disebut sebagai superclass sehingga atribut dan operasi objek dapat diwarisi oleh jenis objek-objek tertentu. Kemudian prinsip utama objek oriented berikutnya adalah warisan. Benar sih, ini benar. Catat, kelas objek, kelas, kelas objek, kelas king. Kelas objek dapat mewarisi karakteristik dari kelas objek lain. Betul, betul.
Kelas objek dapat mewarisi karakteristiknya. Misalnya kemarin kita membahas sepeda ya. Nah, sepeda itu punya ban sama punya kerangka dan itu kelas utama lah ya. Nah, bannya itu bisa diwarisi ke objek lain, ke kelas lain. Misalnya sepeda, ada sepeda punya ban dan ada juga sepeda gunung pasti punya ban juga. Berarti itu bagian-bagian lain dari sepeda. Sepeda gunung diwarisi oleh sepeda yang punya ban. Berarti kan sepeda gunung termasuk jenis ban, termasuk jenis sepeda. Karakteristiknya ya ban itu. Jadi bahas sepeda ya. Setiap objek diasosiasikan dengan kelas objek yang berbagi beberapa atribut dan operasi yang sama. Kelas objek juga biasanya diatur dalam hierarki sehingga subkelas mewarisi atribut. Subkelas mewarisi atribut dan operasi dari superkelas. Yang berarti eh ini lupa ditandain. Yang berarti subkelas ini mendapatkan hak waris, yaitu berupa atribut dan operasi dari superkelas. Dan superkelas itu mewarisi atribut dan operasi untuk si subkelas. Gitu. Malah promosi akun YouTube. Pengendalian SI untuk meminimalkan risiko bisnis, risiko keamanan pada sistem umum meliputi hal berikut. Risiko dari tindak kriminal, terus perubahan staf dan kekurangan manajemen proyek, bencana alam. Gitu doang. Semua risiko ini berpotensi tidak hanya untuk pelanggan yang tidak puas, tetapi juga hanya biaya bisnis yang cukup besar, makanya ada juga risiko. Karena pentingnya subjek ini, potensi risiko bisnis terkait teknologi informasi memiliki sejumlah cara pengelolaan yang baik. Terdapat faktor manajemen untuk mengatasi risiko yang secara jenis mekanisme kontrol. Contoh mekanisme kontrol adalah kebijakan manajemen, prosedur operasi, dan fungsi audit. Beberapa aspek pengendalian dapat dibangun ke dalam sistem informasi itu sendiri. Sedangkan aspek lainnya merupakan hasil dari praktik bisnis sehari-hari dan keputusan manajemen. Beberapa mekanisme diimplementasikan selama desain sistem. Pengodaan ataupun implementasi lainnya menjadi bagian dari operasi rutin sistem seperti pencadangan dan keamanan operasi. Kontrol pada tahap definisi dan konstruksi. Dalam dua tahap awal siklus hidup sistem, kinerja sistem yang akurat dan andal dapat dipastikan dengan penggunaan standar, kontrol yang sudah ditanam, dan pengujian secara menyeluruh. Standar metodologi. Standar ini menjadi salah satu cara untuk menghindari kesalahan, yaitu dengan mengembangkan metode dan tekniknya secara berulang, dan mungkin dapat digunakan kembali untuk pengembangan sistem. Penggunaan bahasa pemrograman standar dan perlengkapannya berarti pengembang sistem akan lebih akrab dengan alat dan akan cenderung membuat kesalahan. Pentingnya standar juga mengarah pada dokumentasi sistem selama konstruksi.
Aturan dan perhitungan validasi. Setiap kali elemen dapat data diperbarui, nilai baru dapat diperiksa terhadap komponen. Validasi ini dapat dilakukan di setiap program aplikasi ketika data dapat diubah, misalnya dalam program. Nah, skip. Pengujian sistem menjadi yang paling umum dan paling efektif. Setiap program harus diuji secara individual. Kontrol pada tahap implementasi. Yang pertama, keamanan. Penggunaan data yang belum sah tidak dapat mengakibatkan kerugian material, seperti penggelapan data atau kerugian. Lebih sulit untuk mengukur keamanan data dan komputer sangat dibutuhkan agar karyawan. Cadangan dan pemulihan. Perlindungan utama terhadap banyak kegagalan sistem adalah perlindungan utama nah, terhadap banyak kegagalan sistem. Oh, ini tar dulu. Perlindungan utama itu mencadangkan salinan. File dapat dicadangkan secara berkala dan disimpan di lokasi terpisah, seperti brankas bank. Ini akan sangat berfungsi ketika file terkontaminasi atau mengalami kerusakan. Versi terbaru dari salinan. Oh, ini mah kalian paham lah. Kalau tentang cadangan dan pemulihan ini paham lah ya. Jadi kalau ada file kena virus itu dicadangkan. Jadi biar kayak kalau file rusak bisa di backup gitu, bisa di restore. Peran audit. Proses bisnis yang kritis dapat tunduk pada audit formal. Ini benar sih. Dimanapun ya, pasti ada peran audit. Di setiap proses bisnis itu pasti ada audit. Ini mana untuk eh, itu operasional yang paling sering banget audit tersebut dapat menjadi bagian dari audit akuntansi tahunan, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan. Nah, kalau ada karyawan yang nggak patuh sama kalau ada karyawan yang nggak patuh sama peraturan perusahaan, biasanya kena audit tuh, bakal dikenakan audit. Misalnya ada penggelapan uang, itu bakal kena audit, bakal diaudit. Audit, Bang Jarwo. Karena semakin banyak organisasi menjadi tergantung pada sistem informasi untuk mengoperasikan bisnis mereka. Pentingnya audit sistem informasi telah meningkat. Audit sistem informasi masih sering disebut sebagai audit electronic data interchange, dan dipilih saat istilah pembahasan. Oke, 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 oke. Oke, next dah. Loh, kaget. Oke, ini udah selesai ya materi terkait apa tadi ya? Prinsip-prinsip dasar komputer. Prinsip-prinsip dasar sistem. Nah, ya sebelum kita lanjut tes formatif, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Internal audit. Di setiap perusahaan pasti ada audit tuh. Karena untuk kayak meluruskan apa yang belok. Besok ini bahas MTK. Eh, enggak, besok sistem operasi. Kira-kira gimana? Ini kan udah kelar nih materinya. Ada yang mau dibahas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak?
SO itu bentar cek jadwal dulu. Sistem operasi itu baru modul 2 KB1. Besok kita masuk ke modul 2 KB2. Sebelum kita lanjut ke tes formatif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kok pada diem aja nggak ada suaranya? Ini udah pada paham kah? Kalau MTK tuh baru modul 2 KB1. Oh sama ini, sama kayak sistem operasi. Iya, pada demen banget sama MTK. Oke, gas ya. Kita bahas tes formatif. Yang nomor satu, kumpulan teknologi informasi, prosedur, dan orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, ini definisinya. Tadi kan ya ada di pas pas awal banget dibahas tuh. Itu kan tentang definisi. Berarti yang B. Pada semangat banget jawabnya. Nah, disitulah letak serunya. Oke, lanjut nomor B ya. Nomor 2. Contoh sistem bisnis, kecuali tadi kan ada jual beli, ada sistem bisnis ya, sistem bisnis. Jual beli kan itu sistem bisnis. Jual beli itu bisnis, pembayaran kredit juga bisnis. Penyimpanan, sistem penyimpanan bahan mentah. Ini bisnis. Pengambilan barang ini bisnis. Ngambil barang di etalase, etalase. Penyimpanan bahan mentah. Bahan mentah di gudang. Gudangnya apa dulu nih? Gudang online kah? Pengambilan barang. Oh, ini nih, ini. Ini jawabannya nih. Ini kan penyimpanan ya. Penyimpanan tuh sistem. Tadi yang kita udah bahas. Jadi ada komponen, ada sistem, ada input, output, lingkungan, batasan, yang bukan elemen sistem utama. Tadi ada lingkungan, batasan, komponen, input, output, ya, penyimpanan, dampak nggak ada. Nomor 4, kegiatan atau proses dalam sistem yang mengubah input menjadi bentuk. Nah, mengubah input menjadi bentuk, menghasilkan output, komponen. Komponen mendasar dalam suatu organisasi yang harus bekerja bersama agar seluruh organisasi menjadi efektif. Oh, ini yang empat apa ya? Empat komponen dasar tuh yang ada orang, terus struktur organisasi, sama IT, sama proses bisnis kalau nggak salah ya. Nah, itu di sini kan ada IT, teknologi informasi. Oh, berarti ini karena kecuali nggak ada. Pas kita cek, oh ada orang, ada struktur organisasi. Oh, benar. Berarti yang C tadi. Itu menurut Berliana ya, Berliana siapa ya? Berliana dalam mengidentifikasi proses inti perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan menurut KN. Nah, tadi tuh kan identifikasi proses inti ya, itu ada pasar, terus ada bahan baku, ada penjualan produk, ada produksi produk, ada pemenuhan pesanan pelanggan ya, ada inovasi atau pengembangan produk. Ini ada semua. Berarti yang di inisiatif desain ulang bisnis radikal.
Ini mah BPR ya, BPR ya guys, BPR. Nah, ini nih, BPR, 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 bukan DPR. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan DFD. Kecuali, tadi itu ada entitas, tadi pas baca ada entitasnya, ada proses dari data, terus ada ada aturan bisnis ya. Nah, berarti yang D jawabannya. Terus nomor 9, nah ini resiko dalam keamanan sistem umum. Kecualinya itu kan tadi ada kriminal, terus ada perubahan staff, ada bencana alam. Berarti ini yang D jawabannya. Auditor formal secara berkala. Pada tahap apa nih? Tadi ada dua kalau nggak salah. Konstruksi sama implementasi ya. Itu ada dua. Berarti implementasi. Karena audit formal itu ada di implementasi atau penerapan. Udah, udah nih segini doang. Yeay, selesai. 7 apa bang? 7 BPR, Business Process Reengineering. Eh, ini harus dijadiin stiker nih. Nomor 5 tuh yang A. Udah beres ya. Sistem informasi manajemen untuk nice. Nomor 11 nggak ada ya. Kalau mau buat sendiri. Apa mau dibuatin PR? Oke, PR-nya untuk nomor 11. Tadi minta panik. Mana tuh tadi stiker panik? Mana tadi stiker panik? Dua ada lagi. Tadi minta nomor 11. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oke, karena kita online, jadi diganti. Yang bisa jawab boleh tidur duluan. Yang nggak bisa jawab, jangan tidur seharian. Itu yang udah tidur duluan karena dia udah jawab. Soalnya tadi pertanyaannya udah makan belum.
Ini baru jam 10. Santai, masih sore. Eh, pantesan dari tadi nggak ada yang ngomong ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, ngomong-ngomong lah, ngomong-ngomong. Ilham, tolong memberi ini apa? Eh, tadi pengen ngomong apa ya? Lupa. Oke, karena pembelajaran pada malam hari ini telah selesai, anak-anak boleh pimpin doa. Yang pulang duluan suruh piket ya, besok pagi-pagi piket. Siap, berdoa, berdoa selesai. Memberi salam. Kompak banget sih kalian ya. Kayaknya Tuton bakal kayak gini juga deh.